Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam kebajikan, namo budaya, om santi santi om. Perkenalkan, nama saya Yeni. Di sini saya akan mulai nge-vlog, tapi mohon maaf vlog saya masih amatir karena ini hanya direkam dengan kamera Vivo, kamera depan saya. Saya hanya akan sharing kali ini tentang bagaimana saya mengenal keris. Pada bulan ini, bulan Agustus, itu memasuki bulan Syuro dalam penanggalan Jawa. Saya kira ini akan sinkron ya dengan sharing saya tentang keris ini. Jadi awal mula saya kenal keris itu dari ayah saya. Ayah saya itu orang yang melestarikan budaya. Beliau sebenarnya backgroundnya, pekerjaannya itu bukan budayawan, hanya guru, kebetulan kepala sekolah, dan hanya dari desa terpencil dari sebuah kabupaten di Jawa Tengah. Ya, ayah saya betul kepala sekolah, tapi dia juga mengagumi budaya. Dia sangat suka dengan wayang. Dia melestarikan budaya dengan dia merawat keris dan beberapa benda lainnya seperti itu. Mungkin bisa dikatakan beliau itu penganut kejawen ya, kejawen, tapi kejawen yang Islam seperti itu, kejawen yang sudah berbau-bau Islam. Walaupun menurut beberapa orang Islam itu mungkin musyrik, syirik dan sebagainya. Itu hanya sebagai latar belakang saja. Ayah saya itu tidak setiap malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon ya, tertentu saja itu mengeluarkan kerisnya dari kamar penyimpanan pusaka ya. Jadi beliau punya kamar itu kamar penyimpanan pusaka, dan kamar itu terkunci. Nah, untuk malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon yang spesial itu pusaka-pusaka beliau dikeluarkan dari kamarnya, biasanya di ruang tamu. Ketika malam Jumat Kliwon itu lampu, terutama lampu ruang tamu itu tidak pernah beliau matikan. Saya kurang tahu kenapa, mungkin saya yang waktu itu masih kecil ya, mungkin saya hanya meraba-raba, Simbah datang apa ya malam Jumat, jadinya lampunya tidak dimatikan. Tentu saja Simbah dalam tanda kutip ya bisa leluhur atau semacam itulah. Tapi saya tidak takut dengan hal tersebut, berbeda dengan tetangga-tetangga saya. Tetangga saya ketika ayah saya mengeluarkan keris ke ruang tamu dan mereka melihatnya, mereka sangat takut dengan itu. Dan mungkin itu bukan hal yang lazim ya, tapi saya kira itu budaya Jawa dan itu patut dilestarikan. Mungkin mereka yang takut itu sudah terkontaminasi ya pikiran mereka dengan apa sih, film-film yang beredar pada generasi mereka, seperti Malam Satu Suronya Susana dan lain sebagainya, yang apa ya, keris, sesaji itu sebagai hal yang tabu, hal yang menakutkan, berhubungan dengan setan, dengan pesugihan seperti itu. Padahal tidak semuanya seperti itu. Saya ingat dulu dari belum sekolah, kemudian saya TK sampai saya SD, saya SMP itu masih Bapak masih ngopeni seperti itu ya, walaupun kemudian tidak terlalu sering, tidak setiap bulan dan sebagainya. Nah, saya ketika melihat ayah saya mengeluarkan keris dari kamarnya, saya itu tingkat namanya anak-anak ya, tingkat keingintahuannya itu sangat besar, sehingga saya ingin memegangnya, saya ingin tahu apa itu isinya dan lain sebagainya. Tentu saja kalau ada ayah saya itu akan dimarahi ketika saya memegang keris. Ketika ayah, bapak, saya memanggilnya bapak ya,
pergi bekerja ke SD-nya karena beliau adalah kepala sekolah SD ya. Saya sudah pulang, kemudian saya coba-coba memegang keris. Saya buka karena kerisnya itu ada dua, sebenarnya ada tiga, yang satu kecil sekali sehingga gagangnya itu hanya gagang pulpen, terus bentuknya naga, yang satunya sedang sekitar segini itu looknya lurus, kemudian tapi bagian dadarnya atau pegangnya itu udah apa ya, gampang lepas itu. Kemudian yang satunya besar, yang besar itu tinggalan dari mbah dari ibu, pokoknya lebih besar daripada yang satunya. Looknya juga lurus tapi kokoh ya, lebih kokoh, pegangannya itu tidak cepat lepas dan lain sebagainya. Terus kemudian rongkonya juga masih lumayan lah walaupun keropos ya. Nah, kalau ayah saya lihat saya memegang-megang bedanya pasti dimarahi, dan usut punya usut. Ternyata keris itu, kalau sekarang ada namanya mewarangi ya, keris itu ternyata mengandung racun ya, di bagian bilahnya. Jadi bagian bilahnya itu selain karena baunya itu bau minyak-minyak yang dioleskan ya, minyaknya itu bukan seperti yang orang-orang kebanyakan kira untuk nyajeni, untuk apa, godemit dan lain sebagainya. Tapi minyak di sini ternyata punya fungsinya untuk supaya si keris itu tidak berkarat. Kemudian ada warangan itu arsenik ya. Arsenik itu pastinya racun, itu adalah zat yang untuk mengeluarkan pamor dari bilah keris. Lain kali saya akan menjelaskan tentang pamor. Kerisnya kebetulan masih dititipkan di tempat teman untuk diopeni seperti itu ya. Nah, perjalanan saya mengenal keris selain seperti itu, kemudian saat saya mau kuliah sekitar tahun 2012 ya, Juli, kebetulan ayah saya meninggal. Kemudian tentu saja benda-benda pusakanya tidak ada yang ngopeni seperti itu. Ketika itu saya kuliah di Jogja, padahal saya rumahnya jauh dari Jogja ya, sekitar 4-5 jam seperti itu, ada di dekat perbatasan Jawa Barat sana. Awalnya kerisnya itu dititipkan ke yang satu, yang besar itu dititipkan ke kakak saya yang laki-laki, tapi kebetulan kakak bekerja di Jakarta sehingga kerisnya ditinggal di rumah rumah ya, di dekat rumah saya. Kemudian yang satu yang sedikit kecil segini itu dititipkan di kakak ipar saya, kakak nomor 3. Kemudian keris yang kecil itu saya kirim ke Medan dengan pusaka-pusaka yang lain ke teman saya, tapi ternyata kemudian sama teman saya itu disebar ke teman-temannya, sehingga kalau saya mau memintanya lagi, padahal saya ingin ya, sungkan gimana gitu. Jadi udahlah, saya ikhlaskan, walaupun beberapa saudara tuh menanyakan, tapi mereka tuh anehnya nggak mau ngopeni tapi menanyakan dan setengah menyalahkan saya ketika keris itu tidak ada di tangan saya. Nah, keris yang ada di kakak nomor 2 itu yang laki-laki itu kan ada di rumah, dan di rumah itu ada keponakan dan kakak ipar saya yang perempuan. Mereka itu ketakutan, berkali-kali WA saya, aduh kok ada penampakan ya nenek-nenek seperti ini, aduh seperti ini, sehingga mereka mengasumsikan itu bahwa itu dari keris yang ada di rumah mereka. Kemudian mereka takut, aduh piye ya caranya gitu. Terus yang di tempat kakak saya yang nomor 3, yang di kakak ipar, keris yang kecil itu juga katanya, aduh kok kerisnya gini ya. Nah, jadi ceritanya ada kerisnya di situ, kemudian tiba-tiba lampunya tuh bleret
mati sekejap terus menyala lagi. Terus kemudian kakak saya itu, padahal kakak saya tuh ya nggak terlalu takut sama begitu-begitu kan, dan tapi dia takut memegang keris itu. Akhirnya pada saya kuliah itu semester akhir ya, sudah masuk skripsi dan mata kuliah yang saya ikuti itu sedikit. Saya ke rumah, kemudian saya mengambil keris itu dan dibawa ke Jogja. Dibawa ke Jogja itu ada perjalanannya lagi. Jadi saya kan bingung harus diapakan ini keris ini. Kemudian saya searching, kebetulan itu bulan Suro. Kemudian ternyata di Dinas Kebudayaan DIY yang ada di Jalan Cendana itu mengadakan workshop jamasan keris. Saya yang waktu itu umurnya baru 20 awal ya, 20-an tahun awal itu, ya sudahlah, kerisnya saya bawa saja ke sana. Tapi dulu itu baru keris yang besar yang saya bawa ke Dinas Kebudayaan. Tas saya nggak muat sehingga kerisnya harus menonjol sedikit ya. Kemudian saya lihat, oh menjamasi itu seperti itu, tapi saya tidak menjamasi keris saya di sana. Entah ya karena mungkin saya sungkan atau apa waktu itu. Saya hanya melihat beberapa kali workshopnya jamasi itu dengan beberapa sesajinya. Ternyata yang hadir di situ memang orang-orang yang diundang sebagai apa ya namanya, pendamping desa budaya. Karena di Yogyakarta kan ada desa budaya dan ada pendampingnya, tentu saja umurnya jauh di atas saya seperti itu. Kemudian saya tanyakan kerisnya ke narasumbernya, Romo siapa ya waktu itu, pokoknya beliau kalau nggak salah dari suatu perkumpulan keris di Jogja. Kemudian saya tanyakan, Nun Sewu, ini keris apa ya? Nah, beliau waktu itu juga belum menyebutkan informasi yang jelas tentang keris itu. Dia hanya mengira-ngira, oh mungkin ini keris Solo karena lebih besar bentuknya, ukurannya dari keris Jogja seperti itu. Kemudian dari sana saya cari info lagi. Kebetulan waktu itu saya masih berlatih menari di salah satu paguyuban tari gaya Yogyakarta ya. Teman saya ada yang ngopeni keris, selalu saya titipkan untuk diwarangi. Nah, ketika diwarangi itu cukup lama ya, karena mewarangi itu kan ya cukup lama, dia warangi sendiri. Saat sudah selesai saya dikontak, ya ini kerisnya sudah jadi, lalu saya akan mengambilnya. Itu saya kan waktu itu belum bawa motor, saya cari teman yang bisa mengantar saya ke paguyuban itu. Tapi waktu itu malam-malam ya, aduh nggak ada yang bisa. Terus saya kontak salah satu teman saya, Endilala bisa satunya itu setelah saya mencari beberapa orang ya. Nah, sebelum diambil itu kan teman saya yang mewarang itu tanya, ini pendoknya mau diganti tidak? Saya mikir, saya kan nggak tahu keris sama sekali ya waktu itu. Saya mikir, oh mungkin bagus juga ya diganti dengan pendok yang lebih ngejreng seperti itu. Waktu itu kan sudah dikirim fotonya seperti ini loh pendoknya. Ya udah diganti saja. Terus sampai rumah, saya lupa itu malam yang sama bukan ya, kayaknya bukan. Waktu malam Jumat Kliwon itu saya taruh kerisnya di dekat saya tidur. Kemudian saya WA-an dengan dalang idola saya waktu itu. Saya juga kan waktu itu masih lagi galau-galaunya, jadi sering nonton wayang live. Pas waktu itu pas tidak nonton wayang, terus WA dengan dalang idola saya, Pak Seno Nugroho. Pak Seno Nugroho itu dalang yang belum, waktu itu 2015-an ya, belum terlalu terkenal, tapi dia sudah, penontonnya tuh kalau ada wayangan penontonnya banyak sekali. Tapi dia sangat apa ya, dengan penggemarnya tuh dia sangat mengapresiasi penggemarnya. Dia bahkan WA dengan penggemarnya seperti saya, seperti itu. Kemudian pas itu saya ingat malam Jumat Kliwon, saya remaja kuliah dan
mata kuliahnya sedang sedikit, sedang mengerjakan skripsi pasti waktu itu, dan galau. Saya hampir selalu tidur di atas jam 12 malam, tapi malam Jumat Kliwon itu saya entah kenapa, saya tuh jam habis sholat isya itu ngantuk luar biasa berat, ngantuk sengantuk-ngantuknya, kemudian saya tidur. Nah, di tidur itu saya mimpi kecelakaan. Aduh, ada apa ini? Nah, kemudian ceritanya saya lanjutkan di video selanjutnya ya. Kalau kamu punya pengalaman tentang keris seperti saya atau pengalaman yang lain, silahkan boleh di share, nanti saya baca di komentar ya. Saya tunggu komentar kalian, jangan lupa di subscribe dan klik like dan komentar. Dadah.